Kita ngeliat Persibnya itu dia udah ya udah gue mental juara nih. Jadi gue nggak peduli dia. Bisa dibilang Persib memang paling jago lah di tempat lain kalau bisa dibilang ya. Bahkan lawan Borneo pun dia di kandang aja masih bisa kepancing. Gitu. Beda dengan pemain tim Borneo dan Persib gitu. Mereka tuh lebih bisa mengontrol diri gitu. Sebenarnya kalau dari kualitas, makanya pertandingan Persija, walaupun Persija kalah, tapi dia mau menguasai permainan. Dia lebih banyak peluangnya. Tapi ya itu emosi mereka gitu. Mereka merasa jangan sampai yang terjadi di Sriwijaya FC terjadi lagi kan di kelompok lain gitu kan. Ini Semarang nggak hampir-hampir aja nih kayaknya. Semarang ya? Ya PSS kayaknya mau ke Liga 3 ya. Tadi gue liat klasemen udah di papan bawah. Iya kan? Yang itu mengkhawatirkan kan kasihan juga ya. Sekolah Sriwijaya aja yang sudah dulu sampai di eranya pada saat itu bagus. Tiba-tiba turun ke Liga 2, bahkan sekarang ke Liga 3 kan. Jadi agak berat kalau Persija untuk juara nih. Ya kayaknya mereka ini Persib bisa hat-trick nih. Hat-trick juara nih kalau kayak gini. Balik lagi bareng kita tentunya di The Replay. Masih sama gue Dean dan dua kawan gue yang pecinta sepak bola. Masih ada Bang Entoy dan Vetra. Ya, nah kali ini kita mau ngebahas apa nih guys? Bahas ya pastinya ini lah, jauh-jauh dari BRI Super League ya. Betul. Nah, makin sengit. Bener banget nih Tiap saingannya ya tiap minggunya. Tapi sebelum kita ngebahas soal itu, kita akan ngingetin kepada fan people juga untuk apa guys? Jangan lupa ya subscribe dan follow IG kita, TikTok dan YouTube di @farmedia26. Dan pastinya share ke teman-teman kalian yang pecinta bola pastinya. Betul. Jadi jangan lupa share sebanyak-banyaknya dan juga di follow juga ya akun Instagram, akun TikTok kita. Oke, di Farmedia 26. Nah, kita ngebahas tentang persaingan di Liga 1 nih guys. Kemarin ada beberapa tim ya yang bermain, tentunya ada Persija, ada Persib, dan juga Borneo kejar-kejaran nih. 3 klub ini kejar-kejaran nih. 3 klub papan atas lah ya. Iya, papan atas ya. Semuanya 3 poin ya. Benar, 3 poin. Kemarin Persija juga menang dengan Persebaya. Borneo juga. Persib pun juga menang ya kan. Gimana nih menurut kalian melihat klasemen ini? Persaingan semakin ketat, semakin sengit? Ya kalau dari segi kalau kita lihat klasemen kan saat ini kan emang Persib masih memimpin ya dengan 64 poin, beda 4 poin sama Borneo ya, dan 9 poin sama Persija. Memang Persib ini di kandang ini gimana ya, agak susah dikalahkan emang ya. Kemarin aja masih menang walaupun dengan 10 pemain, dan alhamdulillah. Sebenarnya buat pecinta sepak bola Indonesia ini enak nih nontonnya karena tiap minggu disengit nih. Iya, sengit ya. Iya, apalagi kemarin Borneo menang juga ngebantai 5-1, Persija juga menang. Sehingga Persib ini lebih ke pressure lah gue lihat ya. Tapi nggak tahu nih, menurut Bang Toy gitu. Ya, memang ya pertandingan minggu ini luar biasa buat Persija dan Borneo ya. Mereka benar-benar unggul secara keseluruhan ya. 3-0 sama 5-1 ya. Itu bukan skor yang kecil ya. Apalagi Persija tuh lawannya Persebaya, bukan tim yang menurut saya sih lemah, bukan ya. Kalau mungkin kalau PS Biak itu karena kan mereka berada di papan bawah ya. Dan Borneo tuh lagi konsisten sekali gitu. Tapi saya ngeliat ke Persib sih ya. Persib tuh memang mental juara ya. Juara. Dia dengan 10 pemain dia bisa tetap bisa ya bisa menang gitu dan tetap bermain dengan konsisten gitu. Bahkan seorang center back-nya itu Barba itu bisa 1 assist dan 1 gol, itu luar biasa sih. Memang benar-benar mental juara ya, nggak bisa dibohongin ya kalau mental juara itu. Jadi saya yakin sih, kayaknya sih Persib hanya konsisten aja. Dia tidak peduli dengan pertandingan yang lain ya. Oh gitu. Jadi dia tetap fokus aja semua partai final gitu. Justru Persija, Borneo nih yang mereka tuh bener-bener banyak pikirannya ya. Selain 3 poin diwajibkan, ya dia juga tetap mengawasi pertandingan Persib. Kalau menurut saya, karena kalau kita ngeliat Persibnya itu dia udah gue mental juara nih. Jadi gue nggak peduli dengan dulu orang kan. Ini dari versi Bung Toy pede banget tadi ya. Karena fans Persib gak sih? Iya betul. Karena yang ngeliatnya kan yang penting kita tampil maksimal dulu. Bodo amat yang belakang nih, Borneo, Persija, bodo amat gitu. Kalau Bung Petra ngeliatnya gimana? Apakah benar nih kayak gini? Kalau gitu kan berarti kepedean Persibnya aja ya? Ya kalau
kepedean wajar ya. Kepedean Yang wajar. tadi gue bilang, makanya Persib ini kan memang di kandang ini unbeaten ya, belum bisa dikalahkan. Tapi yang gue bingung kemarin dengan 10 pemain masih tetap bisa menang. Ya, betul. Ya kalau yang kata netizen yang tidak suka Persib kan mungkin dibantu wasit. Oh. Tapi kita nggak tahu. Tapi kalau gue lihat dari permainannya kemarin memang ya Barba bisa golin dan Persib bisa maksimalin nih kelemahan dari Bali United. Iya. Gue lihat dari segi gue lihat kan kemarin mereka kesudulan Iya. Iya, kesudulan. iya. Emang itu kayak kekurangan dari Bali United sendiri. Nah balik lagi sebenarnya dengan Persija beda 9 poin, Borneo 4 poin, memang mereka harus menunggu kapan nih Persib kalah. Iya kan? Nah itu yang susah momennya ya, itu momennya yang kalau susah. Persib kalah. Bener kata Bunda tadi gitu kan, yang penting Bener. jaga untuk finalnya menang-menang terus gitu Iya. kan. Apalagi sekarang kan udah pekan ke-28 ya kalau Iya. salah ya, Iya. tinggal beberapa pertandingan lagi sampai 7 ya. ya kalau nggak 7 6 ya, antara itulah. Makanya tiap minggu ini dari Super League nih semakin ketat nih, semakin seru dan Semakin panas ya, Semakin jadi ya panas. dari sebenarnya gini kan. Nah kalau menurut kalian, kalau sudah memang ini kan semakin tipis lah ya, mungkin bisa dibilang belum tipis juga sih. Tapi dengan kalau Iya. Persija dan Borneo nanti. kalau untuk Persija kayaknya menurutku tipis sih, agak susah ya. Ya, Gimana Iya, menurut kita nggak kalian? tahu. Dan performa Persija kan nggak bisa ditebak juga. Iya, Persija ya. Gimana? Ya dia angin-anginan ya. Nah iya. Anginan, gitu kan. setuju. Padahal kalau dari kualitas pemainnya bagus ya. Iya. Bagus dia pemain tim inti dengan lapis keduanya tuh jaraknya nggak terlalu jauh ya. Gitu. Tapi entah kenapa kalau yang saya bilang tuh rusaknya Persija itu karena egonya pemain. Ego pemain. Ya, pemain asingnya terutama itu nggak bisa kontrol emosi dia di saat dia main Lawan Bayangkara ya? Ya, mau Bayangkara, mau Persebaya atau bahkan lawan Borneo pun dia di kandang aja masih bisa kepancing. Gitu. Beda dengan pemain tim Borneo dan Persib gitu. Persib. Mereka tuh lebih bisa mengontrol diri gitu. Mhm. Sebenarnya kalau dari kualitas, makanya pertandingan Persija, walaupun Persija kalah, tapi dia menguasai permainan. Iya. Dia lebih banyak uangnya. Tapi ya itu emosi mereka gitu. Mereka merasa mungkin bintang Oh, iya, di atasnya iya, bintang benar. gitu kan. Iya. Itu kan nggak bisa dalam sepak bola. Kita bisa lihat lah di Persib itu pemain bintangnya bukan pemain abal-abal ya. Kalau menurut saya Barba itu masih layak buat main di Eropa. Iya, Terus iya. Tom Haye juga masih Tom masih Haye. layak, ya kan. Pemain-pemain Brazil tidak egois, dia masih bisa berkontribusi dengan pemain lokal, saling kalau di Borneo pun juga seperti itu. Tapi di Persija ini itu kelihatan sekali gitu. Iya. Berarti kayak gitu Persija salah dong untuk membeli pemain-pemain yang notabene dari Bintang. ya bintang dari Ya, luar lah. salah sih tidak ya, itu semua kembali ke pelatih. Gitu. Pelatih. Pemain Marcel Salazar ini berarti pemain. sebesar apapun pemain, pelatih yang punya kendali. Gitu loh. Kalau pelatih pemain itu attitude-nya nggak bagus, ya pelatih punya kuasa untuk tidak memakai pemain itu, seperti itu. Iya, tapi ya benar juga sih. Gue tadi ada setujunya dengan Bung Ontoy. Persija ini kayaknya salah dalam membeli pemain. Beli pemain ya. Atau mungkin ke-trigger kali. Persib Kenapa? beli pemain asing, mereka Ikutan, ikut-ikutan latah ya. tapi salah gitu. Contohnya ya, mohon maaf kayak Sirius Margono yang kemarin diprediksi Oke, bagus, benar. ternyata Sirius, fatal ya iya. bermain dengan Persebaya. Oh, Bayangkara. 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 Dan siapa Shane Patinama ternyata kalah pamor, kalah skills dengan Doni. Doni. Ya mungkin ya tidak hanya pelatih, mungkin scout dari Persija ini harus benar-benar Iya. jeli Iya, nih, jangan milih sampai pemain. buang-buang ini aja ya, apa gimana ya? Membuang uang aja, Buang-buang atau aja. emang karena uangnya Uangnya banyak asal beli asal beli aja. aja ya kan. Yang Iya. penting dapat pamornya aja gitu kan. Sementara Persib kan dia kehilangan Ciro, Iya. kehilangan Da Silva, tapi dia ada penggantinya di Ramon ya. Ramon tapi sekarang ya. bisa dilihat golin mulu sekarang yang gue lihat nih. Iya, Ramon ya. iya, benar. Sempat beberapa gol ya. Mungkin harus belajar kayaknya. Semenjak latihan ya. Oke. Iya, ada. Latihan Oh, privat latihan. sendiri ya. Privat Bergerak sendiri. Iya, iya. Nah, tadi kan kalau gue bilang mungkin persaingannya ya nggak tipis juga gitu kan, Persija dengan Persib. Kan karena kita lihat sendiri kan, Persija Betul. juga performanya juga kurang bagus ya. Angin-anginan sih benar kata Iya, Bonto ya kan. angin-anginan sayang. Sebelumnya kalah, tiba-tiba main bisa menang Bisa gitu menang. kan. Ya performanya nggak stabil lah ya gitu kan. Nah kalau kayak gini, kalian ngelihatnya nanti masih bisa mengejar nggak ke Persibnya gitu untuk bisa meraih kemenangan, mengalahkan Persija gitu. Gimana? Kalau buat Persija sih agak berat ya buat Agak berat, buat oke. ngejar Persib. Walaupun
tidak ada yang mustahil ya. Iya. Iya. Kembali lagi Persija itu harus ke pemain-pemainnya dan staf pelatihnya, harus bisa mengontrol pemain-pemain. Kalau Borneo itu peluangnya lumayan besar, masih ada 50-50 lah dia untuk mengejar Persib. Tinggal Persibnya aja nih bisa konsisten atau enggak. Oh, iya, gitu. iya. Karena buat saya Persib dengan gayanya dia, dengan karakternya dia, ya dia akan seperti itu. Akan tetap seperti itu Ya, ya. dengan gayanya Persib, Oke. dengan permainan gayanya dia yang tidak indah, Ya. tapi dia bisa 3 poin. Ya. Nah, jadi kalau orang bilang Persib main gitu 3 poin, ya itu sepak bola. Iya. Yang lu kejar apa? Kalau lu kejar main indah, ya nggak akan dapat Nggak 3 akan poin. dapat Tapi kalau lu kejar 3 poin, ya kayak gitu cara main bola. Iya, iya. Zaman sekarang. Benar. Iya. Iya. Jadi kalau menurut saya Persija agak berat ya, agak berat. Agak berat. Nah, cuman nanti mungkin Persija bisa ngejegal Persib di pas main di Jakarta ya. Saya sih nggak terlalu yakin Persib bisa menang, tapi minimal seri lah. Oke. Kemungkinan untuk kalah tuh besar di Persija ya, tapi ya gitu. Karena memang Kemungkinan kalah Persija kalah di kandang gitu. ya bukan maksudnya untuk Persib. Oh, Persib. Nah, Oke. karena kadang-kadang sepak bola itu nggak bisa lepas dari sejarah. Iya, Agak sulit oke. buat Persib menang di Jakarta. Jakarta. Gitu. Tapi ya kembali lagi nanti buat Persib mungkin ya, buat Persib sendiri pertandingan itu sih nggak akan terlalu pengaruh. Gitu. Mau dia mau menang mau apa dia akan tetap juara. Ya versi memang pendukung Persib seperti itu ya. Versi pendukung Gitu, Persib. benar. Pendukung sekarang atau udah lama nih? Iya nih. Kan banyak sekarang yang udah dukung. Iya benar. Arbitan. Kayaknya saya Tiba-tiba muncul ya. Tiba-tiba muncul. setelah banyak kecewa dari Persija, saya beralih ke Persib. Loh. Ternyata jadi Iya. dari Persija ke Persib. Ya kayak calon waktu itu ya. Calon enggak calon gubernur waktu itu ya. Belum gubernur ya. Percuma di branding tetap aja nggak Tetap bisa. aja. Tapi nggak bisa. prestasi Persija itu musim ini yang paling bagus. Karena 3 atau 4 musim ke belakang dia selalu peringkat ke 98. Oh. Musim ini nih dia peringkat ketiga, paling bagus menurut saya. Prestasi yang luar biasa sih. Tapi tetap Betul. bagus pas zaman Teko dong. Iya, pas juara kan. kalau Teko. Iya, itu saya akuin Persija walaupun ada sedikit masalah di golnya Ezequiel ya waktu itu sampai sekarang ada judul kutukan Ezequiel. Iya. Di saat Persija tidak mengakui itu gol sampai kapanpun itu Persija tidak akan dasar. juara. Iya betul. Iya. Betul. Jadi ya itu kalau saya bilang permainannya menarik karena waktu itu Simiknya emang lagi luar biasa sih. Semiknya Sama duetnya tuh duet yang Simik dan Rico Simanjuntak. Rico Simanjuntak. Oh pada saat itu ya. Iya, benar. Memang sih itu. Tapi kalau dari permainan lebih bagusnya sekarang, lebih menarik, lebih ya karena sepak bola menyerang, tapi ya itu nggak bisa dikontrol. Itu. Iya, menyerang apa gunanya kalau nggak menghasilkan gol itu balik lagi sih benar. Benar. Iya. Agak ini ya guys, agak penting juga ini. Kalau Bung Fernand nanti gimana? Apakah masih ada peluang untuk Persija dan Borneo untuk Kalau ya gue sebenarnya masih sepakat ya? Oke. Sebenarnya kalau untuk Persija memang agak tipis. Walaupun dia menang nanti di kandang Persija menang di kandang. Tapi kan beda poinnya tetap masih 6 Iya, poin ya. betul. Kalau selama Persib masih menang. Ya mungkin masih yang bisa mendekati hanya Borneo ya. Apalagi Peralta kan sekarang lagi on fire ya. Di top skor dia tuh peringkat kedua di bawah Da Silva ya. Iya, Sekarang iya, 15 gol. Makanya gua rasa yang bisa mengejar hanya Iya, Borneo. Borneo. Tapi balik lagi Borneo harus konsisten gitu. Iya, benar. Yang konsisten ini tidak bisa dimiliki oleh Persija. Nah, kenapa? Karena ketika Persib seri, Persija ikutan Ikan seri. seri, ya benar. Ikut-ikutan ya? Ikut-ikutan. Benar. Persija ini kayak Arsenal nih, gue lihat bisa memanfaatkan momentum keadaan nih gitu. Dia benar tadi kata Bang Anto, dia malah berfokus pada dirinya sendiri gitu, sehingga malah nggak perform di klubnya Iya, di klubnya sendiri gitu sendiri. loh. Seharusnya Persija main lepas saja tanpa beban karena tekanan kan memang ada di Persib Iya, seharusnya gitu. harusnya gitu. Tapi balik lagi, mungkin karena itu jadi pemain juga saling Saling menyalahkan yang menyalahkan, kemarin, iya. sehingga Persija makin jauh nih jaraknya dengan Persib. Dan Persib. Gitu. Sangat disayangkan ya, padahal sudah dekat waktu itu ya. Sangat Jadi sayang. jauh gitu kan. Dan lawan-lawan Persib, kalau tadi gue lihat sih yang kuat kayaknya cuma Persija dan PSM mungkin ya. Iya. Atau Oh, koreksi kalau saya salah ya. Iya. Jadi memang agak susah nih buat Jadwalnya Persija. agak berat. Iya, Iya. untuk ke depan yang langkahnya itu ya. untuk melangkah ke depan. Jadi agak berat kalau Persija untuk juara nih. Ya kayaknya balik lagi nih Persib bisa hat-trick nih. hat-trick. Hat-trick juara nih kalau kayak gini nih. Kembali hat-trick ya. Iya. Nah, kalau tadi Bung Vetra bilang ada salah satu apa ya yang agak sulit ya untuk Persija untuk mengejar itu kan tadi selain nantinya tim-tim ke depan calon-calonnya kuat gitu. Iya. Menurut Bung Vetra ada lagi nggak yang membuat Persija atau klub-klub lain mungkin yang agak sulit gitu untuk mengejar-ngejar poin gitu?
Iya sebenarnya kendalanya memang gue lihat nih Persib ini dari kita bicara klub ya. Iya. Manajemen Persib ini memang bagus ya. Oke. Nggak hanya pelatih, squad, manajemennya. Dia itu bisa dibilang klub Indonesia yang benar-benar profesionalitas gitu loh. Rizky Ridho tuh yang jatuh. Bukan. Gender, pusing dia. Gender lagi. Iya. Karena dia jatuh. Ya udah ngomong gender main itu. Terus itu tadi Persib ini dari segi memang profesional. Beda dengan Persija yang mohon maaf nih masih mengandalkan bantuan dari Pemda. Persib ini udah berdiri sendiri. Makanya sebenarnya dari awal sih gue udah bilang ya, klub-klub di Liga Indonesia harusnya mengikuti Persib gitu, baik dari pelatihan, manajemen dan sebagainya, agar lebih profesional lagi klub-klub Indonesia ke depannya. Walaupun Persib emang jago di Liga Indonesia, faktanya kan kemarin di AFC belum bisa berbicara banyak, walaupun Persib menang ya di leg kedua. Dan selama liga-liga di Indonesia belum berenang ya bakal susah untuk menyaingi Persib sih gue rasa ya. Karena Persib saat ini ya masih dari taktik bagus, dari manajemennya bagus, dari pemainnya juga bagus. Ya udah sempurna lah bisa gue bilang lah. Hubungan satu dengan pemain yang lain tuh bagus. Dan emang kayak kemarin ya pemiliknya itu juga suka ngumpulin ya pemainnya ya. Suka makan bareng dan sebagainya. Itu makanya chemistry sama komunikasinya ini kuat gitu. Kalau menurut gue ada hal lain selain yang disebutkan Petra, kendala-kendala lain dari klub yang mungkin menghambat nih klub untuk tampil perform? Ya semuanya udah dijawab dengan Bung Petra ya. Kendalanya hanya situ aja sih, makanya kadang-kadang terlalu jauh ya perbandingan jauh gitu. Jadi misalnya cuma 3 tim ya 3 tim aja, yang lainnya yang menengah benar-benar ada yang konsisten, ada yang benar-benar jatuh atau apa. Kembali lagi yang benar ke masalah profesionalis. Ya. Atau ini ada kaitannya juga dengan satu orang memiliki banyak klub atau gimana nih? Sebenarnya bisa juga ya. Di Indonesia ini gue lihat kayak klub liga ini harus finansialnya memang harus kuat. Benar tadi kita Bung bilang ketika finansialnya nggak kuat klubnya jatuh. Contohnya Sriwijaya. Sriwijaya pas zaman-zamannya eranya kan finansialnya kuat kan. Benar-benar ditopang dari Pemdanya juga dukung ya. Tapi ketika Pemdanya nggak ngedukung, langsung terjun bebas. Makanya liga-liga di klub-klub di Liga Indonesia ini harus profesional gitu loh. Nggak bisa manfaatkan dari dana Pemda atau kepemilikan seseorang gitu. Karena kan ya kita tahu ya di Indonesia ini ada satu pemilik yang mempunyai banyak klub. Tentu kan fokusnya kepecah gitu loh. Sementara Persib ini kan mungkin benar-benar ownernya ya punya Persib itu aja dan benar-benar mencintai klub itu gitu loh. Berarti bisa dikatakan tadi klub yang dimiliki seorang yang memiliki banyak klub ini berarti kan saingan ketat ya. Berarti dia bisa dibilang ini dong bukan nggak adil ya. Dia agak bingung juga nih. Kurang suka kalau baru klub ini. Bisa dibilang gitu juga nggak? Jadi sebenarnya emang kalau memiliki klub sepak bola itu emang harus suka juga gitu. Jangan cuma nganggap ini komoditi bisnis doang gitu kan, mumpung nih. Bener, kalau nggak suka ya gitu jadinya kepentingan doang kan ke Sriwijaya gitu. Mungkin ada ya mungkin salah satunya ya dari supporter ya atau kecintaan masyarakatnya dengan klub kota tersebut, salah satu menjadi alasan orang yang mau ngambil alih untuk tim itu. Benar. Itu kayak misalnya di Bali tuh dulu cuma ada Perseden sama apa gitu ada Gianyar. Pas ada Bali United tuh supporter dari 2 tim itu mungkin ya jadi menyatu gitu. Berarti kan memang di Bali itu bagus ya untuk sepak bola karena kan selama ini kan penggila sepak bola di Bali itu kalau saya bilang nggak terlalu dari dulu tim Bali itu ya biasa-biasa aja. Dan mungkin ada wisata yang dari lain yang datang ke sana nonton atau apa itu. Kalau Bandung, Jakarta itu emang udah gila sih sama Surabaya gitu. Ya, kalau Bandung pemain bola Persib itu udah lebih dari artis ya kan? Lebih terkenal dari artis. Dan orang-orang Bandung tuh terkenal kreatifnya ya. Kreatif. Jadi mungkin salah satu alasan orang yang pengusaha ini mau megang tim Persib dan beberapa yang jadi satu punya dia itu ya
Mungkin seperti itu. Oh ya, Tapi bisa juga tadi Bali tuh walaupun klub baru tapi dia dari segi training bagus. Oke. Kan dia training kompleksnya bagus ya. Betul. Atau Dewa mungkin juga Dewa Ya, juga ya. bagus. Jadi tidak hanya mengambil klub tapi memang benar-benar klub ini dipikirkan perkembangannya Ya. sebagai apa. Bukan cuma hanya komoditi buat branding atau bisnis doang gitu lah. Iya, benar juga Tapi sih. kalau ngomongin Dewa, saya pernah sempat kepikiran Dewa tuh sekarang di Banten ya. Di Bali Oh iya. Terus di Banten itu nggak punya tim yang menonjol, padahal itu provinsi besar ya. Iya. Persita mungkin dulu ya. Eh, Dulu tapi kan. dulu ada ini apa namanya Krakatau Steel. PS. Oh. Ya, dulu Atau Pelita. Persikota dulu ya. Itu Tangerang. Oh, Tangerang. Nah, dulu ada namanya Pelita pun pernah PKS namanya Pelita Krakatau Steel. Oh, Pernah. PKS. Terus kalau Krakatau Steel dia namanya PSKS Krakatau Steel. PSKS. Nah, Dewa itu kan nggak punya home base ya. Dewa Maksudnya iya. dia, terus dia nggak punya penonton ya. Kenapa Iya. nggak dia coba bener-bener fokus di Banten, ngegedein provinsi Banten, Iya. otomatis kan supporter Iya, pasti. iya. Nah, dia punya stadion bagus loh, Bagus. Stadion Internasional Banten ya. Iya, betul. Iya, dia. Kenapa Belum nggak? dipakai kan? Ya Belum. udah, tapi dipakai sama Dewa kan? Oh, iya. Untuk jadi kandang ya. Kenapa nggak dia coba ke situ? Karena di Tangerang dia kan selalu kalah dengan Persita dan Persikota. Iya. Persikota walaupun Liga 3 tapi dia punya supporter sendiri. Iya, benar Ya benar. kan? Persita mau pindah kemana, supporternya dia juga punya. Nah, Iya. kalau Dewa ada di Tangerang, saya yakin dia nggak akan kebagian. Nah makanya balik lagi supporter itu ada ketika klub itu benar-benar konsisten selalu ada gitu Itu. loh. Makanya kalau emang Dewa benar-benar ini memikirkan perkembangan sepak bola, pasti supporter akan bertambah kan. Betul. Iya. Faktanya seperti apa? Kita lihat Trans. Oh. Trans kan dulu sempat di Cilegon kan. Betul. Nah, Tapi ternyata tidak diurus dengan baik Nah. gitu loh. Makanya balik lagi supporter yang itu, Bu Feta bilang tadi kan, iya harus suka dulu ya. harus suka dulu gitu. Pasti supporter akan ada gitu. Akan ada. Kalau gue lihat kan Dewa sekarang supporternya banyak bayaran ya. Bayaran betul. Bayaran. Memang. Karena dia belum punya apa ya, ibaratnya tempat yang pasti buat dia gitu. Benar. Dia tuh di mana sih, supporternya tuh dari mana kan dia nggak tahu. Kalau pas selama dia ada di Tangerang dia akan selalu kalah dengan Persita dan Persikota. Tuh, mereka udah punya penontonnya masing-masing ya, makanya dia sering ribut itu kalau Persikota sama Persita gitu. Iya. Berarti selain ada supporter berat, supporter fans dari antar klub masing-masing, ada supporter karbitan dan supporter bayaran. Bayaran. Ada supporter kapitan bayaran ada. Itu kayak dia setuju ya. Jadi mendingan supporter bayaran nggak sih daripada karbitan tiba-tiba muncul? Nah itulah jeleknya di Indonesia satu lagi. Apa? Klub di Indonesia itu gampang disulap. Maksudnya dalam arti Oke. kalau kita ngomong di Liga Inggris, lu boleh beli klub, tapi lu mulai dari bawah, divisi bawah. Jaring dulu ya. Dari divisi bawah. Contohnya kayak Wrexham yang dimiliki sama artis siapa, Ryan Reynolds. Itu dia dari bawah dulu. Kalau di Indonesia lu beli klub lu bisa langsung mulai langsung. dari papan atas. Itu seharusnya jangan seperti itu. Jadi nggak sehat gitu Iya, iya, kompetisinya iya. gitu loh. Iya. Jadi cara instan. itu, Jadi cara ada instan gitu. gitu. Karena tahu gampang beli klub bisa langsung Liga 1. Betul. Orang ya berbondong-bondong lah. Ujungnya jadi nggak serius. Betul. Kalau dia mulai dari liga bawah, gue pastikan nggak ada yang mau. Nah, itu siapa Gitu yang lah. pemiliknya tuh? Banyak lah di Banyak. Indonesia ini gitu loh. Klub-klub yang Iya, iya, tiba-tiba iya. jadi klub apa sih? Klub siluman lah gitu. Iya, kan. siluman. Tapi Bayangkara semenjak pindah ke Lampung punya supporter dia. Karena dia Iya. melibatkan nama Lampung. Nah, Benar. Oh, Dewa, iya, iya, Dewa iya, United iya, juga benar. harus gitu kayaknya. Jadi Iya. Dewa Banten United. Seharusnya begitu, Iya. benar. Masukan juga mungkin ya nanti nih, ya. siapa semoga tahu. aja pengurusnya denger ya. Iya. Dewa United ya. Saya Iya. kasih saran aja nih. Masukin nama daerah sehingga yang Karena mereka dia ada merasa memiliki. keterikatan lah. Ya. Betul. Nah, gitu. Oke. Seru banget nih kayaknya ya dari pertandingan di Liga 1 ini. Nah berarti selain tadi dibilang Bu Vetra bahwa memang kepemilikan seseorang juga berpengaruh ya terhadap klub itu sendiri. Artinya kalau ada satu orang pengusaha katakanlah atau mungkin public figure yang memiliki beberapa klub gitu kan, berarti bisa dibilang ini tidak sehat dong untuk ritme klub-klub di Indonesia Liga 1 gitu. Menurut saya sih kurang sehat untuk kompetisi Liga Sepak Iya Bola kan? Indonesia-nya. Ya balik lagi gitu. Ketika mereka tidak lihat ada cuannya, mereka tinggalkan kan. Tidak diurus lagi gitu kan. Iya. Orang Terus tadi beli semua lagi cuan klub, ya. beli lagi klub yang menurut mereka bakal cuan. Kalau kayak gitu terus kan mau gimana sepak bola Indonesia bisa Karunya lagi gitu? di timnas kan makanya. Iya, oleh timnas. Kalau menurut saya gimana Mas? Ya, Sama aja ya? hampir sama dengan Bung Petra ya. Hah?
tujuannya sama sih seperti itu. Jadi makanya klub kita tuh harus bisa nyari sponsor minimal sebanyak-banyaknya, besar kecil sebanyak-banyaknya. Contoh kayak di Liga Italia, Liga Belanda, itu tim-tim kecilnya banyak di baju itu. Bahkan satu baju tuh bisa sponsor semua. Tapi dia bisa hidup gitu loh. Harusnya kita kayak gitu. Jadi minimal untuk bertahan ya nggak masalah, jangan mengandalkan APBD atau nyari sponsor yang besar-besar, nggak perlu, yang kecil-kecil aja tapi bisa bertahan gitu loh. Walaupun ada beberapa tim yang udah ya kayak Persib, Iya, benar. Betul. Jangan sampai yang terjadi di Sriwijaya FC lagi kan di kelompok lain gitu kan. Ini Semarang hampir-hampir aja nih kayaknya. Semarang ya? Ya, PSS kayaknya mau ke Liga 3 ya. Tadi gue liat klasemen udah di papan bawah. Iya kan? Yang itu mengkhawatirkan kan, kasihan juga ya. Sekolah Sriwijaya aja yang sudah dulu sampai di eranya pada saat itu bagus. Tiba-tiba turun ke Liga 2, bahkan sekarang ke Liga 3 kan. Sriwijaya FC, sayang sekali itu hampir ke Liga 3, sayang sekali kan itu. Nah, kita balik lagi ke awal tadi, menurut kalian untuk ke depan BRI Liga 1 gimana nih presentasinya? Masih akan dipimpin oleh Persib atau akan bersaing gimana? Untuk terakhir? Ya kalau gua rasa sih Persib kandidat juara udah hampir 85% lah ya. Oke, dipastikan ya? Dipastikan ya. Agak susah untuk Persija, mungkin agak susah, tapi untuk Borneo juga harapannya tipis gitu. Karena Persib benar-benar lagi on fire saat ini gitu. Untai? Ya. Tetap terasa pede dia karena 90% Persib. oh iya 90% Persib. Ini juga udah gitu tadi bukan Persib ya. Bahkan mudah-mudahan sih saya pas Persib pertandingan terakhir tuh diajak nonton di Bandung sih. Oke. Buat merayakan. Gas ya. Buat merayakan. Udah bener nih Persib banget ya. Oke, itu terakhir lagi tambahannya. Depannya mungkin Cukup sih. Cukup ya. Cukup ya. Supporter udah lumayan membaik lah. Kita belum ada dengar-dengar. tapi kemarin baru loh, ada yang kemarin Persija sama Persebaya, iya di tol Jakarta Cikampek. Oh itu diserang. Bonek datang ya ke Jakarta untuk pertama kali ya. Jakarta, nah itu dia tadi. Ya itu salah satunya mungkin ya oknum-oknum yang mengganggu itu kurang hilang gitu lah. Gitu kan. Ya katanya diduga nih dugaannya ya kalau scroll di medsos kan dugaannya tuh karena pendukung Persib gitu katanya. Kan nggak tahu juga sih katanya karena di video kan ada ini ya, ada suara aneh tapi ya, kan? padahal Persib sama Persebaya satu hati kan. Satu hati makanya gitu lah. Nah, itu semoga yang kedepannya dikurang lagi betul. ya. Oke. Susah sih emang kalau bicara supporter ya agak susah ya. Karena itu udah masa. Udah ya, udah ngomongin hati soalnya kan. Fanatik banget ya. Fanatik. Ya oke. Minimal jangan sampai merusak stadion lah. Kalau di luar mungkin ya. Ya enggak juga, jangan juga, di luar lah aja. Ya kalau bisa lebih tentram lagi Lebih tentram ya, karena sepak bola itu hanya olahraga ya. Iya. Olahraga yang bisa menyatukan dari semua kalangan. Dan memang saat ini ya bisa dibilang Persib memang paling jago lah di main, kalau bisa dibilang ya. Iya, dia waktu pasti di hati memang memimpin klasemen paling jago gitu. Tapi kalau di Liga Inggris kan beda ya. Yang paling memimpin klasemen belum tentu paling jago. Arsenal maksudnya contohnya. Senggol dikit lah fans Arsenal. Arsenal ya. Lagi kita ketir nih. Siapa tahu jadi runner up lagi kan kayak udah bisa jadi. Nanti kita bisa bahas lah di lain podcast ya. Oke, kalau gitu udah nggak tambahan lagi ya. Itu setelah kita bahas ini ya for people. Itu tadi pembahasan kita soal di klasemen dari Liga 1. Nah, menurut kalian nanti yang akan bertahan di Liga 1 siapa? Apakah Persib atau bisa disebut atau Borneo atau bahkan mungkin Persija gitu. Boleh tulis komentar kalian di bawah ya. Ya. Di bawah. Dan kita ingat lagi jangan lupa untuk follow dan subscribe ya channel kita @media 26 di TikTok juga ya. Sudah share dan kebetulan meja masih kosong ini. Nambah ini boleh nih. Meja kita nih. Yang mau endorse gimana? Endorse boleh nih, taruh apa aja boleh kok di sini. Boleh banget lah pokoknya. Biar makin berkembang lagi di Farmedia. Tentunya. Oke, kalau gitu for people kita bertiga undur diri. Gue Dean, Untoy, Vetra, undur diri. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Farmedia, replay the moment.